Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anak Soleh dan Soleha, siswa-siswi kelas 4A dan 4B yaitu Harunia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Ustazah Hatni. Ya, di video kali ini merupakan lanjutan dari video hari sebelumnya. Nah, seperti biasa untuk memulai pembelajaran kita, maka kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak soleh dan soleha, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menjadi seorang anak soleh yang memiliki sifat amanah, yaitu bisa dipercaya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghormati dan mematuhi orang tua serta guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Karena orang tua kita, yaitu ayah dan ibu, adalah orang yang paling berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kenapa kita juga harus patuh dan menghormati orang tua? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Luqman ayat 14. Allah berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, di dalam surah ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah perintah Allah. Terlebih kepada ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, ada juga yang 10 bulan, ada yang setahun ya. Nah, dalam keadaan lemah, kemudian kemana-mana juga susah, tapi itu semua dijalani oleh ibu kita. Dan kemudian setelah kita lahir, kemudian disusui selama 2 tahun. Maka kewajiban kita adalah menghormati dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, terutama ibu kita ya. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap kita sebagai anak untuk menghormati dan mematuhi orang tua. Di antaranya yang pertama, patuh dan taat bila diberi nasihat. Jadi, kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian diberikan nasihat oleh orang tua kita, maka seharusnya kita harus mau mematuhi dan mentaatinya. Karena setiap nasihat yang diberikan itu adalah kebaikan untuk kita, bukan untuk menyengsarakan kita, tapi justru untuk membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik ya. Nah, kemudian yang kedua, sikap anak yang menghormati dan mematuhi orang tua adalah rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah menyekolahkan kita di tempat yang terbaik. Mereka ingin anak-anaknya menjadi anak yang rajin sholatnya, pandai baca Qur'annya, bisa belajar dengan baik. Maka itu adalah harapan terbesar dari orang tua. Dan kelak ketika kedua orang tua sudah tiada, maka anak-anaknya lah yang akan mendoakannya sehingga bisa membawanya ke surga. Nah, itu adalah harapan terbesar dari orang tua. Dan kita sebagai anak harus bisa memenuhi itu. Kenapa? Karena orang tua kita adalah orang yang sudah membesarkan kita, mengasuh kita, memberikan semua kebutuhan kita. Maka tidak baik seorang anak itu melawan orang tuanya. Itu sebuah sifat atau sikap yang tidak baik dan tidak dibenarkan di dalam ajaran agama kita, dan Allah juga tidak menyukainya.
Kemudian yang ketiga, contoh anak yang menghormati dan mematuhi orang tua adalah sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena di rumah itu kan banyak kerjaannya. Nah, kalau kita biasanya suruh cuci piring dia sudah capek, apalagi harus nyapu, ngepel dan segala macam. Tapi oleh ibu kita semua dikerjakan sendiri, ya kan? Nah, jadi ketika kita ada di rumah, sesekali bantulah orang tua kita. Cuci piring kah, bantu nyapu, bantu ngepel, atau bantu angkat jemuran, atau bantu melipat jemuran, ya, berpakaian itu. Nah, itu semua kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau menyetrika kan tidak mungkin, kalian masih belum bisa menyetrika karena itu cukup berbahaya. Nah, kalian kerjakan yang bisa kalian kerjakan. Dan kalaulah memang kalian tidak mampu membantu orang tua kalian, setidaknya kalian tidak menambah kesusahan orang tua. Tidak mampu cuci baju, tapi jangan pakai baju banyak-banyak satu hari, ya. Jadi cucian baju orang tuanya tidak banyak, ya. Kemudian yang keempat, selalu ingat untuk mendoakan orang tua. Nah, kita sudah pernah diajarkan ya di sekolah bagaimana kita mendoakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi, doa kita kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Senantiasa doakan ini dalam setiap sholat kita, dalam setiap renungan kita. Jadi jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Karena apa? Karena orang tua tidak pernah lupa untuk mendoakan anak-anaknya. Oke? Nah, selain kita harus hormat kepada kedua orang tua, kita juga diharuskan menghormati sesama anggota keluarga. Di kakak, nah itu juga harus kita hormati, atau abang kita, ya. Nah, kepada adik kita harus disayangi. Kepada paman, bibi, kakek, nenek itu harus dihormati karena mereka orang yang lebih tua umurnya dari kita. Nah, kalau kepada guru, sama seperti kita memperlakukan orang tua kita di rumah. Kenapa? Karena guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Guru adalah orang tua kita di sekolah, ya. Jadi ketika guru meminta tolong atau menyuruh sesuatu atau menugaskan sesuatu, maka kita harus melaksanakannya. Nah, guru juga sudah termasuk orang yang berjasa karena sudah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nah, ada enggak guru yang mengajarkan kalian sesuatu yang tak bermanfaat? Tidak ada, ya. Selalu akan ada manfaat dalam setiap apa yang diajarkan oleh guru-guru, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghormati guru? Berikut caranya. Nah, ini adalah cara kita menghormati dan mematuhi guru. Nah, yang pertama, ketika kita bertemu dengan guru, jangan kabur. Ini kalau ketemu guru kayak ketemu apa gitu, kabur, lari, takut, atau malu, jangan. Tapi ketika kita bertemu guru, maka sapalah guru itu. Pertama adalah ucapkan salam. Assalamualaikum Ustazah, Assalamualaikum Ustadz. Sapa mereka. Karena apa? Karena guru itu bukan orang yang perlu ditakuti, tapi dihormati. Kemudian cium tangannya, ya. Kalau ketemu guru, ingat jangan kabur kalau ketemu guru. Saya pernah ketemu anak-anak Siti Harunia, kabur. Bukannya kasih salam gitu ya, atau senyum, ini malah kabur, lari, kayak lihat ada orang mau siapa gitu kan, lari dia lah ketemu gurunya, ya. Nah, kemudian ketika bertemu guru juga harus melihatkan wajah yang berseri-seri, tersenyum, ya. Nah, menyapa dengan sopan, dengan baik. Nah, itu. Kemudian cara kita menghormati dan mematuhi guru yang kedua, ketika guru memberikan tugas atau PR. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau guru kasih tugas atau PR? Ya, pertama mengerjakannya, ya. Dan
menyelesaikan tugas atau PR itu tepat waktu. Jadi misalnya tugasnya harus dikumpulkan pekan depan ya, Senin depan ya, maka dikumpulkan Senin depan. Kenapa? Karena kalau ditunda lagi, dikumpulkan, kasihan teman-teman yang lain yang sudah mengumpulkan. Padahal waktu yang diberikan itu sama. Kemudian yang kedua, ketika guru memberikan tugas atau PR, hendaknya kita tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Kenapa? Karena semua tugas atau PR itu adalah untuk kebaikan kita, bukan kebaikan guru ya. Guru kalau tak kasih tugas sebenarnya tak apa-apa gitu. Tapi kan yang nanti merugi adalah kalian sendiri, anak-anak soleh dan soleha. Nanti nilainya jadi tidak maksimal ya. Nah ini kenapa? Karena kita masih berada dalam lingkungan sekolah, karena kita masih dalam suasana sekolah. Jadi tugas-tugas guru itu ya mau tidak mau harus dikerjakan. Oke. Yang ketiga, cara kita menghormati dan mematuhi guru yaitu ketika guru memberikan nasihat, maka hendaklah dengarkan dengan tulus dan taatilah nasihatnya. Sekali lagi Ustazah sampaikan, nasihat guru itu semua untuk kepentingan anak-anak soleh dan soleha, untuk kebaikan kalian, bukan kebaikan siapa-siapa ya. Jadi guru tidak akan pernah menegur jika kita tidak salah. Tapi kalau kita salah ditegur, itu artinya guru sayang dengan kita. Tapi kalau kita salah dibiarkan, berarti guru udah tak kuasa dengan kita sekarang. Nah, ya jangan sampai guru seperti itu dengan kita ya. Kemudian ketika berbicara dengan guru, maka kita harus bicara dengan santun, dengan sopan. Suaranya tidak boleh keras. Bu, enggak usah gitu. Ustazah. Enggak usah, pelan-pelan. Ustazah mau nanya. Ustazah numpang lewat ya Ustazah. Nah, pelan-pelan. Dan ketika guru sedang menyampaikan pelajaran atau sedang bicara atau sedang ngomong, jangan dipotong bicaraannya. Belum gak selesai gurunya ngomong, kita udah Ustazah, bukan Ustazah, bukan gitu. Iya tuh Ustazah. Tidak boleh dipotong bicaraan dari seorang guru ya. Nah, kemudian ketika guru sedang mengajar, nah hendaklah kita duduk dengan tenang dan tidak usah ganggu teman. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah masuk kembali ke sekolah, ketika guru lagi menjelaskan materi pelajaran, jangan ganggu teman, duduk saja, dengarkan apa yang dijelaskan. Kemudian tidak berbuat berisik atau bikin gaduh di kelas, lempar-lemparlah temannya atau apa ya. Nah, tidak boleh. Yang harus kalian lakukan adalah memperhatikan pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Supaya apa? Supaya kalau dikasih tugas atau latihan kalian bisa mengerjakannya. Oke? Nah, yang keempat, sikap dari anak soleh itu adalah santun dan menghargai teman. Apa itu santun? Santun artinya halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai orang lain berarti dia adalah orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, jangan sampai kita memiliki sifat seperti ini, tidak santun dan tidak menghargai orang lain. Kita harus bisa menjadi anak soleh yang bertingkah laku santun dan menghargai teman termasuk orang-orang di sekitar kita. Nah, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Nah, kenapa kemudian kita diminta untuk bersikap santun? Berikut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim.
Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Surah Al-Hadid ayat 9. Nah, di sini Allah menyuruh kita untuk menjadi orang yang penyantun, menjadi orang yang memiliki sopan santun. Nah, ini adalah contoh sikap santun kita kepada orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis saat bertemu orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Apa hadisnya? Senyummu untuk saudaramu adalah sodako. Jadi kalau kita tersenyum pada orang lain, maka itu sudah termasuk sodako. Yang kedua, contoh sikap santun adalah berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan, sabar saat mendengarkan teman berbicara, hindari kata-kata kasar, keras dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Jelas ya, di sini harus bicara dengan lembut dan tenang. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Nah, apabila ada yang sakit atau terkena musibah, maka usahakanlah untuk menjenguknya, membantunya dengan apa yang bisa kita bantu. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, mau dia kaya kah, miskin kah, mau dia normal atau cacat, atau wajahnya cantik, bagus atau tidak, itu semua harus bisa kita jadikan sebagai teman. Gak boleh lihat-lihat fisik ya, tapi kita boleh melihat akhlaknya. Kalau akhlaknya itu buruk, kita boleh menghindari. Tapi kalau akhlaknya baik, meskipun misalnya dia tidak kaya, dia tidak pintar, dia tidak terlalu rupawan mukanya, tapi dia memiliki akhlak yang baik, maka dia boleh kita jadikan sebagai teman atau sahabat. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Ya, misalnya ketika kalian memanggil nama teman, janganlah panggil dengan nama-nama yang buruk. Ya, panggilnya, mau botak, itu nggak boleh. Atau manggil temannya misalnya, pendek, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena Allah sudah melarangnya. Janganlah kamu memanggil dengan panggilan yang buruk, kata Allah ya. Nah, yang berikutnya, yang keenam adalah rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja teman. Jadi, jika kita sedang bicara dengan teman atau sedang berteman dengan siapa saja, maka kita harus memiliki sikap rendah hati. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Jadi kalau ada teman yang udah bantu kita, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Yang kedelapan, meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah. Jangan malu untuk minta maaf, jangan gengsi, jangan segan. Kalau salah minta maaf ya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu sifat yang baik yang harus kita tanam dalam diri kita. Yang kesembilan, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Misalnya teman punya pensil yang bagus, terus kita kepengen, kalau kita bilang itu tuh pensil kami tuh, nah kita ngaku-ngaku itu pensil kita, padahal sebenarnya bukan itu ya. Yang ke-10, memberikan ucapan selamat, sanjungan dan pujian secara langsung. Oke. Baik, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga tadi apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan bisa kalian ambil hikmah yang ada di dalamnya. Kita terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.